Selamat pagi, siap kami di kelompok 2 akan menjelaskan tentang diskalkulia. Perkenalkan, nama saya Fatruski Pratama. Perkenalkan, nama saya Patrick Jupiansyah Firdaus. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rehan Menit Putra. Perkenalkan, nama saya Giza Kipsesi. Perkenalkan, nama saya Pania Aprilia. Perkenalkan, nama saya Antonia Filativia Mawar. Dan untuk pertama adalah pengertian. Pengertian diskalkulia adalah kondisi ketidakmampuan belajar spesifik terhadap operasi matematika ataupun angka. Diperkirakan sebanyak 5-7% anak usia sekolah dasar atau SD mungkin mengalami ini. Hal ini baik laki-laki maupun perempuan. Untuk orang dewasa mungkin akan mengalami kendala ketika bertemu konsep kuantitas layaknya lebih besar atau lebih kecil. Lalu yang kedua penyebabnya adalah faktor penyebabnya masih tak diketahui secara pasti. Namun gangguan belajar seseorang ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama keturunan, kedua perkembangan area otak, ketiga kondisi saat lahir, keempat cedera otak, dan kelima bahkan sebagian penderitanya juga sulit untuk mengingat ataupun memanipulasi angka ataupun nomor. Kemudian ciri-ciri diskalkulia. Ciri-ciri diskalkulia ada dua. Yang pertama, kesulitan dalam mempelajari dan mengingat fakta-fakta aritmatika. Anak dengan gangguan diskalkulia mengalami kesulitan dalam mempelajari dan mengingat fakta aritmatika, seperti makna dan sifat simbol angka, perbandingan deret dan lainnya. Kemudian kesulitan dalam melaksanakan prosedur perhitungan. Prosedur perhitungan tidak bisa dilakukan oleh anak dengan gangguan diskalkulia, di mana mereka kurang atau tidak mengerti maksud dan penggunaan simbol-simbol perhitungan. Baik, materi selanjutnya adalah tanda atau gejala. Tanda diskalkulia pada seseorang sebenarnya sudah bisa terlihat sejak usia balita, seperti sering melompat angka saat berhitung, sulit menghubungkan angka dengan objek, tak pandai mengenali pola besar ataupun kecil, sulit menjumlahkan angka matematika, sulit menjumlah, tidak dapat membedakan tanda atau simbol hitung. Tanda-tanda tersebut dapat bervariasi pada setiap anak, begitu juga dengan faktor usia. Orang dengan diskalkulia dapat mengatasi masalah seputar hitung-hitungan dengan cara yang berbeda. Materi selanjutnya adalah jenis diskalkulia. Hasil tes menunjukkan bahwa ditemukan 2 dari 9 jenis diskalkulia, yaitu diskalkulia prognostik dan diskalkulia indiagnostik. Diskalkulia prognostik merupakan kesulitan belajar matematika dalam membandingkan dan mengurutkan bilangan, sedangkan diskalkulia indiagnostik merupakan kesulitan belajar matematika dalam memahami konsep operasi bilangan. Berdasarkan hasil jawaban siswa menunjukkan bahwa proporsi jawaban yang paling banyak ditemukan keliruan adalah jawaban dari siswa perempuan. Lalu selanjutnya adalah dampak. Dampak diskalkulia terhadap kehidupan, adanya gangguan lain yang serupa seperti disleksia, kesulitan proses visual dan pendengaran, ADHD, dan lainnya. Beberapa gangguan tersebut juga menurunkan kognitif otak dalam belajar matematika. Selanjutnya, pengobatan kondisi diskalkulia. 1. Terapi belajar. 2. Konseling ahli. 3. Kreasikan gaya belajar. 4. Ikuti passion diri. Sekian penjelasan dari kami. Maaf jika ada salah. Terima kasih, selamat pagi.